dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Tapi Rumondang Sari Siregar, Sarjana Ekonomi, Master of Accountancy, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran mengenai organisasi sektor publik. Namun, sebelum kami masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya Mutiara Ananda Tongku. Kemudian rekan saya Ferdi Anggasi Bagariang. Kemudian rekan saya Latifa Ainun Siregar. Kemudian rekan saya Nisa Putri Anggraini. Dan rekan saya Faradila Sari. Kami berasal dari kelas akuntansi B 2020. Nah, berikut ini merupakan menu pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu A. Pengertian organisasi sektor publik, B. Tujuan akuntansi sektor publik, C. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta, D. Persamaan sektor publik dan sektor swasta, E. Ruang lingkup akuntansi sektor publik, F. Karakteristik organisasi sektor publik, G. Regulasi terkait organisasi sektor publik, dan H. Standar akuntansi terkait organisasi sektor publik. Oke, baik, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian organisasi sektor publik. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu, yaitu ekonomi, politik, hukum, dan sosial, memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Yang kedua itu tujuan akuntansi sektor publik. American Accounting Association pada tahun 1970 dalam Glynn pada tahun 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. Yang kedua itu, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Baiklah, saya akan menjelaskan C. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan yang pertama itu pada tujuan organisasi. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba atau profit motive. Sedangkan pada sektor publik, tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba, tetapi memberikan pelayanan publik atau public server. Perbedaan yang kedua yaitu sumber pembiayaan. Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan resiko. Pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, serta pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pada sektor swasta, sumber pembiayaan dipisah menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Yang ketiga, pola pertanggungjawaban. Pola pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan.
Sedangkan pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berasal dari masyarakat atau public funds. Yang keempat, itu struktur organisasi. Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel. Perbedaan yang kelima yaitu pada karakteristik anggaran dan stakeholder. Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritik dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Nah, sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Nah, perbedaan terakhir itu ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang biasa digunakan sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual atau accrual accounting. Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas atau cash accounting. Nah, materi selanjutnya itu ada D. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Persamaan yang pertama yaitu kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Persamaan yang kedua yaitu keduanya sama-sama menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Persamaan yang ketiga itu adalah proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan. Pada dasarnya, sama di kedua sektor, sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Persamaan yang keempat itu kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Nah, persamaan yang terakhir itu kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktiva yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya. Secara kelembagaan, dominan publik 6 antara lain meliputi badan-badan pemerintah seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah lainnya. Perusahaan milik negara seperti BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Yang selanjutnya, F. Karakteristik organisasi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan atau purpose activity. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan karakteristik akuntansi disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks.
dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Nah, dalam faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP atau GDP, dan lainnya. Nah, kalau di faktor politiknya yaitu yang mempengaruhi akuntansi sektor publik sendiri, yaitu hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, ideologi negara, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu untuk faktor kultural. Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik seperti keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Selanjutnya sistem nilai di masyarakat, historis, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu faktor demografi seperti pertumbuhan penduduk, struktur usia, migrasi, dan lain-lain. Selanjutnya bagian G, regulasi terkait organisasi sektor publik. Ada A, perkembangan regulasi di sektor publik, dan B, perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Untuk perkembangan regulasi di sektor publik ini dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba, dan yang kedua ada perkembangan regulasi yang terkait dengan instansi pemerintah. Kedua jenis perkembangan ini perlu dibedakan mengingat sifat regulasi di sektor publik bersifat spesifik untuk setiap jenis organisasinya. Selain itu, di instansi pemerintah, regulasi yang digunakan juga cenderung lebih rumit dan detail dibandingkan dengan instansi lainnya. Selanjutnya, yang B, perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu regulasi tentang yayasan. Regulasi yang terkait dengan yayasan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selanjutnya ada yang kedua, regulasi tentang partai politik. Regulasi tentang partai politik ini telah dikembangkan sejak lama, tetapi baru berkembang dengan lebih pesat dimulai sejak era reformasi dengan sistem multipartainya. Undang-undang yang pertama ada setelah era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang partai politik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sistem ketatanegaraan yang dinamis di awal-awal era reformasi, undang-undang ini diperbarui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang partai politik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Milik Negara atau BHMN adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang awalnya dibentuk dengan mengakomodasikan kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha. Selanjutnya, C, perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Ada 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang 17 Tahun 2003 ini adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan modern. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan juga APBD. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Selanjutnya, bagian D, perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, tahun 2001, tepatnya setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Selama 3 tahun pelaksanaan otonomi daerah tersebut, dengan diberlakukan undang-undang tersebut, pemerintah menyadari masih terdapat beberapa aspek yang menjadi kelemahan sekaligus celah dalam peraturan perundang-undangan yang seringkali menimbulkan kerancuan. Selain itu, isi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih efisien. H. Standar akuntansi terkait organisasi sektor publik. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan standar akuntansi? Jadi, standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum, di mana standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan untuk menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Kemudian, menurut Sinaga, standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku umum. Di Indonesia, sejak tahun 2011, standar akuntansi keuangan atau SAK untuk sektor swasta telah mengacu pada standar akuntansi internasional atau IFRS. Sedangkan sektor pemerintah masih baru akan menerapkan akuntansi berbasis akrual, meskipun masih dianggap belum akrual penuh. Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP sebagai pengganti dari PP nomor 24 tahun 2005 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. A. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual, di mana SAP berbasis kas menuju akrual dapat berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 terdiri atas kerangka konseptual atau KK Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. Meskipun PP nomor 71 tahun 2010 dinyatakan sebagai SAP berbasis akrual, namun sebenarnya basis akuntansi yang digunakan tidak sepenuhnya berbasis akrual, bahkan mengarah pada penggunaan basis akrual modifikasi, yaitu transaksi-transaksi tertentu dicatat dengan menggunakan basis kas untuk sebagian besar transaksi dicatat menggunakan basis akrual. Entitas akuntansi menurut PP nomor 71 tahun 2010 adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di mana pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah masing-masing kementerian negara atau lembaga yang di lingkungan pemerintah dan pemerintah pusat sendiri, yaitu laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan seluruh kementerian atau lembaga yang ada di Kementerian Keuangan. Sedangkan pada pemerintahan daerah yang menjadi entitas pelaporan
adalah seluruh pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Untuk selanjutnya, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Di mana laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset itu selama satu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto, terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambahan aset neto tidak terkait, kecuali jika penggunaan dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurangan aset neto tidak terkait. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain, atau kewajiban sebagai penambahan atau pengurangan aset neto tidak terkait, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu aktivitas pendanaan, antara lain penerimaan kas dan penyumbangan bagi penggunanya dibatasi untuk jangka panjang. Penerimaan kas dan sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunanya dibatasi oleh perolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi. Yang ketiga itu bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, yaitu sumbangan berupa bangunan atau aset investasi. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah organisasi sektor publik atau OSP adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk keuntungan finansial. Dan organisasi sektor publik disebut entitas ekonomi karena organisasi ini memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil, serta melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Dan pada organisasi sektor publik terdapat beberapa jenis yang meliputi pemerintahan pusat maupun daerah, universitas, yayasan, partai politik, dan lain-lain. Dan untuk standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP sebagai pengganti dari PP nomor 24 tahun 2005 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Demikian video pembelajaran kami kali ini. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.